Salam kasih dalam anugerah Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali saya kembali bersama dengan Bapak Ibu, Opa Oma, adik-adik di masa liburan Lebaran ini. Masih dengan saya, Pendeta Cahyono dalam program Sapaan Gembala GKI 5. Hari ini Selasa, 3 Mei 2022, masih dalam masa libur Lebaran. Semoga kita tetap setia bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bulan ini saya akan membacakan seri tentang murid-murid Tuhan Yesus yang bisa menjadi bagian permenungan kita. Dan hari ini kita akan belajar atau satu tokoh yaitu Simon Petrus. Dan teks yang saya pilih dari Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-19. Seperti biasanya kita nanti akan saksikan, simak bersama-sama dari Alkitab Sabda.id. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kesempatan ini kami masih tetap bersama-sama bersekutu dalam program Sapaan Gembala GKI 5. Biarlah Tuhan melalui firman yang kami baca dan kami renungkan bersama, kami terus beroleh kebenaran firman Tuhan yang meneguhkan iman percaya kepada kami dan juga menjadi pedoman tuntunan bagaimana kami harus hidup. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Kata Yesus kepadanya, Gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Kata Yesus kepadanya, Gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Kata Yesus kepadanya, Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, Ikutlah aku. Bapak Ibu, Opa Oma, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan kita pada hari ini adalah episode akhir dari perjumpaan Petrus dengan Yesus yang sebentar Yesus sesudah dia menampakkan diri kepada murid, dia akan terangkat ke surga. Percakapan Yesus dengan Petrus, Simon Petrus ini adalah percakapan yang sangat dramatis menurut saya. Kenapa? Karena Yesus mempertanyakan 3 kali pertanyaan yang sama kepada Petrus. Petrus, benarkah engkau bahwa benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau? Nah, ini pertanyaan yang sama ditanyakan kepada Petrus sebanyak 3 kali. Kalau menurut para penafsir, jawaban Petrus ini memiliki tingkatan yang berbeda-beda dari bahasa aslinya, ya. Bahwa Yesus mempertanyakan apakah Simon mengasihi Yesus lebih dari yang lain. Petrus awalnya menjawab dengan kasih yang biasa, yang level yang umum. Tetapi pada tahap yang ketiga, Petrus baru sadar bahwa Yesus mengharapkan kasih yang disampaikan oleh Petrus adalah kasih yang agape, yang tanpa syarat.
Ya, tanpa apapun situasi dan keadaan, Petrus harus diminta tetap mengasihi Tuhan. Bahkan pesan terakhir di sana dikatakan, gembalakanlah domba-dombaku, juga di mention oleh Yesus sebanyak 3 kali. Menariknya di bagian akhir di perikop tadi, Bapak Saudara, Injil Yohanes mencatat bahwa ini merupakan gambaran pesan terakhir bahwa Petrus akan mengalami situasi yang sulit, berat. Katakan di sana, hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Saudara, penulisan percakapan ini memang dituliskan oleh Injil Yohanes ketika masa-masa para murid sudah menjadi rasul, sudah menerima turunnya Roh Kudus dan sudah memberitakan Injil. Dan kita tahu Petrus akhirnya dia mati disalib, tetapi dia tidak mau mati disalib seperti bagaimana Yesus disalib karena dia merasa tidak layak, sehingga Simon Petrus mati disalib secara terbalik, kepalanya di bawah, kakinya di atas, untuk menunjukkan bagaimana Petrus sungguh-sungguh mendedikasikan hidupnya sampai matinya untuk Kristus Yesus. Lalu saudara, kita tahu bagaimana perjalanan pelayanan Petrus. Dari awal mula dia dipanggil oleh Yesus dari seorang nelayan biasa yang akhirnya dipanggil untuk meninggalkan pekerjaannya, bahkan meninggalkan keluarganya. Dalam perjalanannya bersama Yesus, Petrus berulang kali juga menjadi orang yang sulit atau keras untuk taat patuh pada Yesus. Bahkan ketika peristiwa Kalvari, Petrus menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Namun dalam proses perjalanan selanjutnya kita melihat Petrus sungguh-sungguh menyadari keberadaan. Dia menyesal, dia bertobat, dan akhirnya sungguh-sungguh percaya pada Yesus, mengikuti Yesus. Bahkan perkataan terakhir ini menjadi salah satu dasar bagi Petrus mendedikasikan hidupnya. Saudara, apa yang bisa kita pelajari dari kisah Simon Petrus ini? Ada beberapa poin yang sebenarnya bisa kita lihat, tapi ada hal yang harus saya ajak kita perhatikan. Yang pertama, saudara, ketika Tuhan memanggil setiap hambanya, Tuhan tahu siapa mereka. Tuhan tahu latar belakangnya, Tuhan tahu karakternya, Tuhan tahu kelemahannya. Tetapi ketika Tuhan mau pakai, Tuhan yang akan memperlengkapi, Tuhan yang akan memampukan. Bahkan ketika orang itu gagal, orang itu jatuh, maka ketika orang itu sungguh-sungguh mau bertobat dan setia kembali melanjutkan panggilan pelayanannya, maka Tuhan yang akan memulihkan, Tuhan yang akan melayakkan, Tuhan yang akan akhirnya membuat dia menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Kisah Simon Petrus sudah sangat jelas. Walaupun dia dikatakan Yesus di atas batu karang ini gereja Tuhan akan dibangkitkan, tetapi dia juga pernah mengalami kegagalan yang sangat fatal. 3 kali dia menyangkal Yesus pada rangkaian peristiwa penderitaan Kristus menuju salib. Oleh sebab itu, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apapun masa lalu saudara, apapun situasi keadaanmu saat ini, apapun yang saat ini sedang engkau gumulkan, mari kita tetap terus ingat apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam hidupmu. Setiap kita mempunyai panggilan yang sama, universal, untuk menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi setiap kita juga memiliki panggilan personal dari Tuhan untuk kita kerjakan dalam hidup kita, baik di dalam keluarga, baik dalam pekerjaan, baik di dalam pelayanan, dan tentunya apa yang menjadi panggilan spesifik Tuhan mau kerjakan dalam hidup. Ingatlah terus, murnikan. Kalau saudara saat ini mungkin dalam perasaan gagal, jatuh, ingat, kembali kepada Tuhan. Tuhan akan merengkuhmu, Tuhan akan memulihkanmu, dan Tuhan akan memampukanmu untuk bangkit. Bahkan dengan pertobatanmu, dengan rekomitmenmu, engkau akan dipakai oleh Tuhan lebih heran lagi untuk kemuliaan Tuhan. Bagi saudara-saudara yang saat ini mungkin sedang dipakai oleh Tuhan luar biasa, ingat, itu bukan karena kehebatan kekuatan,
tapi karena karya Tuhan di dalam hidupmu. Ketika engkau mau dibentuk oleh Tuhan, ketika engkau mau dipakai oleh Tuhan, ada masa-masa yang tidak mudah, masa-masa sulit, masa-masa berat, masa-masa susah. Tapi ketika engkau tetap setia, percaya Tuhan yang menolong dan membuka. Dan bila saat ini engkau berhasil, saat ini engkau dipakai Tuhan luar biasa, ingat, itu dari Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sampai bertemu dalam program Sapaan Gembala berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur pada hari ini, di tengah libur lebaran ini, kami masih Tuhan mampukan untuk bersekutu bersama sebagai umat-Mu di GKI 5 secara khusus melalui program Sapaan Gembala GKI 5 pada saat ini. Biar firman-Mu boleh mengingatkan kepada kami bahwa setiap umat-Mu yang mau dipakai, dibentuk oleh Tuhan, maka mereka akan dilayakkan, mereka akan dimampukan, dan mereka akan dimuliakan oleh Tuhan sendiri. Biar mereka senantiasa rindu dipakai oleh Tuhan dimanapun mereka berada, dalam karya pekerjaan, pelayanan, studi, belajar, dan dimanapun mereka Tuhan tempatkan di tengah masyarakat. Saat ini kami bersyukur bersama dengan saudara kami yang berulang tahun di tanggal 3 Mei ini. Ada saudara Kevin Aparatu, Bapak Riki Wardana, saudari Sinta Aulia, dan saudara Ruben Christian. Biar pertambahan usia di hari ini membuat mereka senantiasa mengingat bahwa segala apa yang mereka miliki, apa yang mereka dapatkan saat ini semuanya dari Tuhan. Bahkan pertambahan usia ini pun adalah anugerah yang harus disyukuri. Kami bersama-sama mendoakan agar saudara-saudara kami ini terus setia kepada Tuhan dan terus menghidupi panggilan Tuhan di dalam kebersamaan mereka, bersama keluarga, dalam kerja pelayanan, dan dimanapun Tuhan tempatkan. Kami serahkan umat-Mu yang saat ini dalam melibur lebaran, bahkan mungkin juga bersama sanak saudara serabat, boleh bersilaturahmi, mengikatkan kebersamaan, boleh memperbaharui relasi menjadi lebih baik lagi, dan kami semua tetap terjaga dan terlindung. Semuanya ini Tuhan kami mintakan dan kami alaskan dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Umat yang dikasih Tuhan, mari kita jalani kehidupan kita hari ini dengan penuh sukacita dan berkat-berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan kuat kuasa penyertaan Roh Kudus menuntun membimbing kehidupanmu dipenuhi dengan sukacita damai sejahtera dari sekarang sampai selamanya. Haleluya. Amin.